Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau sumber pengharapan dan
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Tuhan akan berbicara mengenai bagaimana kita harus maju terus di dalam Tuhan. Yang sudah maju, lanjutkan. Yang belum maju atau masih berjaga-jaga mau maju atau bersiap-siap untuk maju, firman Tuhan mengingatkan kita, majulah bersama dengan Tuhan. Nah, semua kita tentu mempunyai masa lalu. Ada masa lalu yang manis, ada masa lalu yang baik, ada masa lalu yang menyedihkan, ada masa lalu yang menggembirakan, ada masa lalu yang buruk, dan masih banyak lagi. Dan seringkali masa lalu ini membayangi kita. Tiap kali masa lalu ini kadang-kadang muncul lagi dalam pikiran kita. Dan imajinasi kita mulai terbayang kembali saat peristiwa itu terjadi. Bahkan ketika masa lalu itu adalah kejadian yang menyedihkan, kita sampai bisa meneteskan air mata kembali. Sebaliknya, kalau masa lalu itu menggembirakan, menyenangkan, ketika kita terkenang hal itu, kita bisa tertawa sendiri. Nah, tidak memungkiri setiap kita berbagai macam masa lalu pernah kita alami. Dari mulai kita kanak-kanak sampai dengan kita sudah menjadi besar. Tetapi bagaimanapun masa lalu Anda, itu adalah kehidupan atau peristiwa yang terjadi masa yang lampau. Itu adalah kejadian yang dialami oleh manusia lama kita. Itu sebabnya dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62, saya akan bacakan ayatnya seperti ini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, jelas sekali ini yang berkata-kata adalah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus juga menyadari dan sangat memahami masa lalu kita. Dan banyak di antara kita sayang untuk melepaskan masa lalu itu. Sayang untuk kehilangan kenangan-kenangan masa lalu itu. Apalagi kalau kenangan itu adalah kenangan yang manis, kenangan yang baik. Tapi situasi masa lalu Anda, Yesus sendiri berkata, harus ditinggalkan. Dengan perkataannya, jangan menoleh ke belakang. Artinya kehidupan masa lalu kita sebagai kehidupan manusia lama kita harus benar-benar kita tega, kita mau, kita berani bilang say goodbye. No fishing. Tidak boleh dipancing-pancing lagi. Why? Mengapa? Karena Anda dan saya sekarang adalah bukan manusia masa lalu. Kita bukan manusia lama. Kita manusia ciptaan baru yang betul-betul diciptakan baru di dalam Yesus Kristus oleh satu benih ilahi, yaitu namanya Roh Kudus. Sampai kita merelakan diri untuk dibenamkan dalam air baptisan, yang berarti kita memproklamirkan bahwa kita rela untuk mati dari manusia lama dengan segala hal-hal di masa yang lalu. Baik itu buruk, manis, indah, elok, mengerikan, menakutkan, ataupun masa lalu yang menjadi kehidupan manusia lama kita. Dan ketika kita keluar dari air baptisan, kita juga sudah memproklamirkan dari iman kita bahwa sekarang kita adalah manusia ciptaan baru. Nah, sadari bahwa sejak saat itu engkau adalah manusia ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Agar kuasa penebusan Yesus yang telah mati, bangkit pada hari ketiga dan hidup lagi, untuk saudara dan saya
tidak sia-sia. Karena kuasa dalam penebusan Yesus sangat mahal harganya. Penebusan ini bukan ditandai dengan emas dan perak, bukan ditandai dengan barang-barang fana, tapi ditandai dengan darah yang mahal. Karena dalam darah ini tidak ada setitik noda dosa pun. Clear, kudus, suci, yang menjadikan Anda dan saya, manusia lamanya, keturunan dari orang berdosa, sekarang menjadi orang yang sudah diampuni dosanya, menjadi orang yang sudah dikuduskan. Dikuduskan artinya apa? Kita disucikan untuk kita sekarang dikhususkan bagi kemuliaan kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan menoleh ke belakang. Semanis, seburuk, semengerikan masa lalu pun itu sudah dikubur rapat-rapat bersama dalam kematian Yesus. Sekarang kita harus menyatakan diri dengan iman dan pikiran benar bahasa siap menjadi manusia baru dengan segala kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Artinya kita menjalani kehidupan manusia baru ini bersama dengan Yesus. Karena kalau kita menjalani kehidupan manusia baru, kita menjauh dari Yesus, kita meninggalkan Yesus, kita mengenyampingkan Yesus, kita tidak akan sanggup memancarkan ciri-ciri atau tanda-tanda manusia baru yang sudah menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, kita sekarang menjadi terang, kita sekarang menjadi garam. Ya, harus menggarami pembusukan di dunia ini dengan apa? Hanya dengan kasih. Kasih yang bukan natural. Karena kasih natural itu kasih manusia, kasih dari manusia lama yang terbatas. Tapi sekarang sejak menjadi manusia baru, kita ada dalam kasih yang supranatural, yaitu kasih Kristus yang tidak ada batasnya. Sehingga kita sering terkejut sendiri ketika kita sudah dalam Yesus. Kita menyadari baru saja kita melakukan kasih yang di luar kemampuan kita, di luar kebiasaan kita dulu ketika belum di dalam Yesus. Karena apa? Disitulah kasih Kristus yang supranatural bekerja di dalam kita. Itu sebabnya sekarang kita harus rela untuk tidak menyimpan hal-hal yang lalu. Sekarang mata kita mulai terarah ke depan, hati kita mulai mau berpaut kepada pimpinan Roh Kudus, dan pikiran kita mulai mau menangkap pikiran Kristus. Dan hati kita rendah hati dan lembut hati untuk mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Memasuki jalan yang sudah disediakannya bagi kita. Melakukan kehendaknya yang sempurna. Manusia ciptaan baru yang disadari betul-betul oleh kita akan dibuat mampu oleh Roh Kudus. Menjalani kehidupan dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus. Manusia lama memang lemah. Karena masih di bawah kutuk. Karena masih banyak ikatan dosa. Masih banyak tuntutan dosa yang terus menggoda kita. Masih banyak juga dosa-dosa yang dilakukan. Tapi manusia ciptaan baru jelas dalam kitab Roma bahwa sekarang kita sudah mati dari manusia lama. Kita sudah bangkit hidup jadi manusia baru. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, kesadaran akan membuat sebuah iman dalam diri kita yang kuat dan mantap. Bahwa sekarang aku sejak ada dalam Yesus Kristus Tuhan, aku sekarang mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Roh Kudusnya menolong aku dan menyanggupkan aku untuk melakukannya. Berbeda dengan manusia lama. Kita selalu berpikir atau orang selalu berkata tentang kita, atau hati kita sendiri berbisik, aku manusia lemah. Aduh, aku gak bisa deh, jangan suruh aku. Aku gak berdaya. Aduh, aku ini bodoh. Aduh, aku ini dari dulu memang pemalunya luar biasa.
Jadi sorry, jangan pilih aku untuk berdoa di depan orang banyak. Dan selalu setiap hari kita lebih mengakui, menyadari akan kelemahan-kelemahan kita. Padahal penebusan Yesus juga menjadikan kau dirubah jadi manusia yang lemah. Sekarang engkau adalah manusia yang kuat karena Tuhan. Sebab pujian jelas sekali mengatakan, let the weak say I am strong. Mari yang lemah katakan ku kuat. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau tiap kali kita berpikir, kita lebih menyadari akan kelemahan manusia lama, ya itulah yang terus terjadi pada kita. Sampai usia kekristenan Anda setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin sampai 20 tahun. Ketika kesadaranmu tetap sebagai manusia lama yang lemah, maka engkau tidak akan pernah bisa maju. Walaupun Tuhan terus punya keinginan hati, mari bergerak, berlari bersamaku. Aku bawa engkau masuk ke tahap-tahap yang makin lama makin tinggi. Aku bawa engkau masuk kepada iman yang makin tangguh. Aku bawa engkau masuk kepada rencanaku yang besar dan luar biasa. Tapi kita rasanya terus tak mampu. Karena apa? Kesadaran kita tetap menjadi manusia lama. Nah, ini yang sering belum terjadi kepada orang Kristen. Mengganti cara berpikir manusia lama menjadi cara berpikir manusia baru. Ini mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi manusia lama yang lemah, yang tak berdaya, yang penuh dengan dosa, cacat, dan celah. Tapi kebaktian Yesus menjadi bukti bahwa kita sekarang adalah manusia yang sudah diciptakan baru, diberi kekuatan oleh Tuhan terus menerus, diberi kesanggupan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk melakukan rencana-rencananya yang besar. Kita sudah dilayakkan. Ingat, sekali lagi, kita sudah ciptakan baru di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk itulah ketika Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengingat hal-hal yang sudah ada di belakang kita, supaya kita bisa mengarahkan pandangan kepada visi atau tujuan yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen tidak bisa menangkap visi Tuhan dalam dirinya. Bahkan banyak yang datang kepada saya, Bu, sebetulnya Tuhan itu punya tujuan saya tuh untuk apa sih? Atau karunia saya apa sih? Atau rencana Tuhan buat saya apa sih? Mengapa? Karena dia terus berfokus kepada manusia lamanya. Di mana manusia lama itu mengalami jarak yang begitu jauh dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Dan manusia lama itu bisa saja berpikir, oh, saya tidak layak di hadapan Tuhan Allah Sang Pencipta. Tapi juga bukan berarti kalau kita tidak berpikir seperti itu, kemudian kita berbuat kurang ajar kepada Tuhan. Dan juga selalu berpikir bahwa Tuhan jauh di sana di mana? We don't know. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan dalam kekristenan bahwa Tuhan Allah Bapa, Tuhan itu Yesus, Allah Bapa surgawi, dan Roh Kudus ada di dalam kita, menyertai kita sejak lahir baru. Mereka begitu setia beserta kita, bukannya mendampingi kita di sebelah kanan atau kiri kita, tapi di dalam kita. Sampai 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan bahwa tubuh kita bait Allah yang kudus, artinya tempat tinggal mereka. Luar biasa bukan? Tapi cara berpikir manusia lama selalu terbalik. Nah, cara berpikir manusia baru sekarang mengucap syukurlah. Banggalah dan proklamirkan tiap kali kepada jiwamu
bahwa aku sekarang menjadi bait Allah yang kudus. Aku sekarang sudah dimampukan oleh Tuhan karena aku ciptaan baru dalam Dia. Pikiranku tidak lagi pikiran kotor. Pikiranku bukan lagi pikiran jahat. Pikiranku bukan lagi pikiran yang negatif. Tapi sekarang ada pikiran Kristus karena firman sudah mengisi pikiran saya. Sekarang Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sudah ada di dalam saya. Kurang apa lagi? Sehingga kita sekarang bisa menangkap kehendak Allah untuk hidup kita. Paling tidak kehendak Allah itu tertuang dalam firman-Nya. Tapi kalau kita masih berpikir manusia lama, kita tidak akan pernah bisa menangkap firman-Nya juga. Membaca firman walaupun berjam-jam isinya cuma mengeluh karena apa? Aduh, ini apa sih maksud firman ini sih? Aduh, bikin capek. Ya sudahlah, hanya kewajiban saja saya sebagai orang Kristen harus baca firman. Padahal kalimat demi kalimat Tuhan berbicara banyak kepada kita melalui apa? Pewahyuan Roh Kudus. Dan pewahyuan ini bisa ditangkap kalau engkau sekarang sudah berpikir sebagai manusia baru. Menyadari bahwa manusia baru, Roh Kudus menyanggupkan saya untuk bisa mengerti, menangkap, memahami isi firman Allah. Sehingga saya tidak jenuh baca firman. Saya tidak bosan baca firman. Firman yang saya baca sangat menyenangkan. Wow, firman yang saya baca menjadi rema, keyakinan yang khusus buat saya. Berbicara secara pribadi kepada saya, menjawab persoalan saya. Menjawab persoalan saudara saya, teman saya. Tadi teman saya baru bercerita tentang masalah yang dihadapi. Ini jawaban buat dia. Dan rasanya kita seperti dibakar oleh semangat yang luar biasa. Rasanya kita mengalami sesuatu yang hangat mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Apa itu? Urapan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya untuk bisa kita sekarang hidup sebagai manusia ciptaan baru, harus rela meninggalkan masa lalu Anda. Di depan, di hadapan kita, di sekitar kita, Tuhan sudah menyediakan berbagai rencana. Bahkan dari mulai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mau berbicara banyak di situ. Tuhan mau mengajar sesuatu di situ. Tapi kita menjadi bebal, kita tidak tanggap kalau kita tidak mau say goodbye. Betul-betul merelakan masa lalu kita untuk dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Dan sekarang menjadi lembaran yang baru. Roh Kudus siap menulisi pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah menjadi manusia ciptaan barunya. Bagaimana caranya untuk kita bisa maju? Sekali lagi adalah mau melepaskan apa yang ada di belakang kita. Yang baik maupun yang buruk, yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Ini satu-satunya cara. Kita tidak bisa pura-pura melupakan masa lalu. Tapi ketika kita duduk sendiri, kita izinkan masa lalu itu mulai menggelayuti lamunan kita di dalam imajinasi kita. Dan kita menikmatinya. Sampai kita tersenyum sendiri. Mungkin kita tertawa. Mungkin kita menangis. Mungkin tiba-tiba kita merasa berdebar-debar. Dan Anda berpikir, gak apa-apa, gak ada yang lihat juga. Tapi Tuhan melihat. Bukan berarti dengan pura-pura melupakan. Tapi betul-betul harus rela melupakannya. Karena ini satu-satunya cara. Apakah mungkin ibu itu bisa dilupakan dan ditinggalkan dan kita bisa berkata say goodbye? Bisa, saya katakan.
supaya hidup kita tidak dipenuhi dengan masa lalu, tapi sekarang sebagai manusia ciptaan baru, hidup kita siap menjadi bejana yang begitu lebar, begitu luas untuk menerima segala hal-hal dari kerajaan Allah. Bahkan untuk bisa menampung dan memahami rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Dan Roh Kudus mempunyai kesempatan untuk memampukan kita mengerjakan hal itu. Jadilah bejana yang baru, yang siap menerima hal-hal yang baru dari kerajaan Allah yang lebih besar, lebih luar biasa, tentang hal berkat maupun jadi berkat buat dunia. Jadilah bejana yang bersinar, bukan bejana yang temaram karena tertutup oleh masa lalu. Apalagi kalau masa lalu banyak yang memedihkan. Itu membuat kita tidak layak terus menerus. Walau Tuhan berkata, hai aku pilih engkau, hai aku mengasihimu, hai aku memanggil engkau, hai aku mau memakai engkau, hai engkau permata di hadapanku. Tapi hal itu tidak bisa kita sadari. Perhatikan di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 5. Dan ini tertulis kembali di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Demikian bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, sempurna sekali, lengkap sekali yang telah dikerjakan Yesus. Bagaimana ketika Yesus menerima kuasa Roh Kudus, Dia diutus oleh Allah untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kabar baik ini berbicara mengenai apa? Mengenai tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah datang. Kapan itu? Sejak Yesus sudah disalib, mati dan bangkit. Nah, orang-orang miskin secara rohani, tapi juga orang-orang miskin secara jiwa dan jasmani. Sehingga yang miskin sekarang diperkaya. Baik miskin secara jiwa itu adalah rendah diri, banyak perasaan-perasaan negatif di dalam jiwanya, mudah patah semangat, mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah marah, mudah terluka, mudah tertolak, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang tergabung dalam kelompok jiwa yang miskin. Miskin itu kerdil, selalu berada di bawah 0, jadi minus. Tapi akan diperkaya, sehingga dia sekarang punya jiwa yang besar, jiwa yang luas. Dan yang mengisi jiwanya sekarang adalah kasih Kristus. Apa itu kasih Kristus? Buah roh. Ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran. Luar biasa sekali. Nah, itulah jiwa yang kaya, jiwa yang luas. Seperti jiwanya Yesus. Jiwanya begitu kaya, jiwanya begitu luas. Sehingga dia bisa mengerti ketika orang berbuat jahat kepada dia, justru dia mintakan ampun kepada Bapa. Karena Yesus mengerti bahwa apa yang diperbuat oleh orang-orang itu tidak dimengerti oleh orang itu. Ampuni mereka Bapa. Jiwa kaya membuat kita punya hati yang tangguh, tidak gampang lembek, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah.
tidak gampang kecil hati, tidak gampang putus pengharapan. Hati yang teguh akan terus menjalani kehidupan ini dengan iman yang tak pernah bergeming atau tergoncang oleh situasi yang buruk sekalipun. Jadi pelayanan Yesus sangat lengkap dan sempurna. Dan itu sudah Dia kerjakan di kayu salib. Tinggal kita sekarang bersyukur. Dikatakan di situ, Dia memberitakan kabar baik untuk orang-orang miskin. Memberitakan pembebasan. Artinya apa? Kita dibebaskan dari segala ikatan dosa. Kita dibebaskan dari ikatan-ikatan kutuk. Kita dibebaskan dari hal-hal yang membuat kita terpenjara, termasuk mungkin masa lalumu. Jangan mau terpenjara oleh masa lalumu. Masa depan atau apa yang akan terjadi di depan kita, Tuhan sudah menyediakan yang luar biasa. Dan kemudian yang berikutnya, penglihatan bagi orang-orang buta. Artinya mata kita sekarang bisa melihat dengan cara pandang seperti Tuhan Yesus. Bukan lagi dengan cara pandang manusia lama dahulu ketika belum dalam Yesus. Mata kita sering salah memandang. Kalau kita melihat seseorang berbicara dengan keras dan matanya melotot-melotot di depan kita, padahal mungkin kita baru melihat sekali itu, kita sudah punya persepsi, wow, orang itu galak. Itu namanya salah pandang. Belum tentu kebiasaan dia seperti itu. Mungkin saat itu ada situasi yang mengharuskan orang ini berbicara dengan ekspresi seperti itu. Atau kadang-kadang kita dengan mudah menghakimi orang. Kalau kita dikecewakan oleh seseorang, kita mulai menghakimi dia. Kita punya persepsi tentang orang itu, udah deh, saya gak akan lagi lah temenan sama dia. Karena dia sering mengecewakan. Orangnya gak bisa dipercaya mulutnya. Padahal mungkin baru satu kali dia mengingkari janji akan menjemput engkau pukul 5, tapi ternyata gak jadi menjemput. Dan memberitahunya mungkin besok paginya. Atau mungkin malam itu juga, tapi Anda sudah terlanjur kecewa. Kadang hal sepele itu membuat kita tidak sadar jadi hakim-hakim sebelum waktunya. Karena apa? Kita masih punya cara pandang yang salah. Itu sebabnya dikatakan saat itu kita buta-buta. Apa? Buta kebenaran. Mungkin juga suatu hari ketika kita mendengar tentang Yesus diberitakan oleh seseorang, atau Injil pernah kita dengar, kita menolaknya. Kita mungkin bersikap sinis, atau mungkin kita malah mencibir. Masa iya sih Allah bisa mati oleh manusia? Katanya Yesus disebut Tuhan Allah. Wah, kok enak ya yang melakukan dosa kita, yang nanggung Yesus. Mungkin dulu kita pernah seperti itu ketika kita masih manusia lama, belum dalam Yesus. Mata kita buta. Tapi sekarang setelah dalam Yesus, wow, mata kita melihat, oh, kebenaran memang ada hanya di dalam Yesus. Kita bisa memandang ayat firman Tuhan dengan cara pandang yang benar. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang bisa memberikan keselamatan. Kita bersyukur. Haleluya. Aku sudah percaya kepada Yesus. Aku sudah menerima keselamatan. Bahkan kita mulai dahaka dan haus mendengar firman Tuhan.
Kita selalu tergerak kalau membuka mulut untuk bernyanyi. Yang keluar dari mulut kita sekarang adalah nyanyian pujian kepada Dia, pengagungan kepada Dia, dan itu secara otomatis. Mengapa? Karena Yesus yang sudah ada di hatimu, Dia telah memelekkan mata kita yang dulu buta secara rohani juga sekarang menjadi melek. Persepsi kita berubah. Begitu juga ketika melihat orang yang menyebalkan. Kita tidak lagi menjadi hakim sebelum waktunya, atau kemudian kita sudah berpersepsi bahwa dia selalu mengecewakan, tidak bisa diajak temenan. Tapi sekarang justru ketika kita diperlakukan hal seperti itu, muncul rasa belas kasihan kita terhadap orang itu. Kasihan. Dia melakukan itu nggak tahu bahwa dia dosa. Oh Tuhan, saya menjadi juru syafaatnya. Saya mintakan ampun untuk orang itu. Dan tentu dari pihak kita nomor satu adalah, aku mau mengampuni dia Tuhan. Aku mau tetap mengasihinya. Dan aku memberkati dia. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Nah, berbeda bukan? Itu menunjukkan bahwa kita sudah meninggalkan masa lalu kita. Kalau berbicara masa lalu, Anda mungkin akan masih terus berkata, oh gak bisa ibu. Dari dulu memang aku orangnya tuh gak gampangan. Dari dulu aku tuh kalau sudah disakiti sekali saja, rasanya nusuk di sini amat dalam. Dari dulu aku kalau ketemu orang itu memang sebel bu. Itu memang saya. Ya, saya yang mana? Saya masa lalumu, saudara-saudaraku. Tapi bukan saya untuk saat ini. Sayanya saat ini adalah saya, ciptaan baru dalam Yesus. Sayanya saat ini adalah bahwa saya adalah bait Allah yang kudus. Sayanya saya saat ini seperti apa dikatakan oleh Paulus, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Kita bisa syalut untuk orang-orang Kristen yang seperti ini. Itu berarti engkau adalah hidup dalam kebenaran. Makanya engkau terbebas. Engkau sudah terlepas dari penjara hal-hal yang tidak baik. Bahkan kau sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Kemudian dikatakan di situ, membebaskan orang-orang yang tertindas. Artinya, seringkali kita hidupnya merasa tertindas terus. Dan kita merasa minta dibelas kasihani. Itu sebabnya tiap kali kita kalau ngobrol dengan orang lain selalu ada pernyataan-pernyataan keluhan. Atau ketika orang tidak memperhatikan kita, kita mulai dongkol, kita mulai merasa tersingkir, kita merasa tertolak. Kenapa dia sikapnya dengan saya begitu ya? Oh ya, memang aku tidak layak buat dia. Oh ya, aku tidak sekelas dia. Aduh, kenapa sih wajahku? Berbagai macam pikiran negatif manusia lama bermunculan lagi. Padahal mungkin dia tidak memperhatikan kita karena dia sedang berpikir tentang hal lain. Bahkan dia juga tidak berpikir bahwa dia tidak memperhatikan Anda. Tapi orang yang masih merasa tertindas selalu begitu. Begitu kerdil dan miskin jiwanya. Itu sebabnya ketika kita dibebaskan dari ketertawanan, maka dikatakan jiwa kita sekarang kaya. Kita jadi mudah terbangkit sukacita dari Roh Kudus. Kita menjadi anak Allah yang penyabar. Kita menjadi anak Allah yang murah hati.
kita juga menjadi anak Allah yang murah senyum. Kita menjadi anak Allah yang ramah. Kita menjadi anak Allah yang mudah mengampuni, penuh kasih, penguasaan diri. Emosi kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita menjadi anak Allah yang baik, penuh dengan kebaikan, damai sejahtera. Wow, lengkap. Dan yang terakhir adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dimana kalau kita memperhatikan dari kitab suci, tanda-tanda tahun rahmat jelas tertulis di situ dan bisa kita yakini. Termasuk tanda-tanda akhir zaman pun jelas tertulis di situ. Tinggal kita minta pewahyuan Roh Kudus untuk bisa mengerti maksud daripada kitab suci yang memberitakan tentang tahun rahmat dan hari akhir itu. Jadi saudara-saudara, izinkan Roh Kudus sekarang mempunyai keleluasaan untuk membereskan masa lalu. Tangan kasih-Nya yang sempurna, Dia membangun engkau untuk menjadi manusia ciptaan baru, yang tangguh, yang kuat, hidup dalam kebenaran, dan hidup untuk menjadi garam dan terang dunia, memuliakan Tuhan. Hidup yang diberkati, tapi juga hidup yang menjadi berkat. Kalau sekarang dikerjakan Yesus itu sudah lengkap, masuklah di dalamnya. Masuklah dalam pekerjaan Yesus yang sudah terjadi. Dengan apa? Dengan iman. Dan mengucap syukurlah. Dan hiduplah di dalamnya. Izinkan apa yang dikerjakan Yesus untuk semua pemulihan dan ciptaan barumu terrealisasi dengan leluasa dalam kehidupanmu. Lupakan masa lalumu. Hiduplah sebagai Kristus. Kristus itu artinya sebagai orang yang diurapi. Sehingga ketika kita masuk di dalamnya, kita bisa berkata, aku bebas. Yes Lord, I'm free. Ya Tuhan, aku sudah bebas. Sehingga dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow. Mari kita dengan penuh keberanian, jangan dengan ketakutan dan dengan ketidaklayakan. No. Tapi penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita dengan penuh keberanian artinya bukan berani dengan kurang ajar, tapi dengan iman dan semangat yang kudus. Iman dan semangat yang luar biasa. Karena kita sudah bebas dari penjara masa lalu kita. Sekarang siap. Yes Lord, I'm ready. Ya Tuhan, aku siap. Aku akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan. Aku siap mentaati firman-Mu. Aku siap sekarang untuk hal yang baru dari Engkau. Untuk rencana-rencana-Mu yang indah. Dan aku siap menerima segala kasih karunia-Mu yang luar biasa pada waktumu yang sudah ditentukan untuk saya. Wow, luar biasa sekali. Majulah terus bersama dengan Yesus. Yang belum maju, mari majulah bersama dengan Yesus. Jangan ketinggalan. Waktu berjalan terus.
Apakah kita akan kehilangan waktu dan kemudian menyesali tidak ada akhirnya? Percuma. Marilah kita yang masih diberi waktu dan kesempatan, meskipun di penghujung akhir, tapi kita masih sempat. Untuk apa? Hidup sebagai manusia ciptaan baru, melakukan rencana-rencana yang baru, kehendaknya yang indah dan sempurna. Jangan takut. Ketika Anda dan saya mau, Roh Kudus siap untuk membantu kita menjadi pelaksana, maju terus bersama dengan Yesus. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. I'm gonna shout to the world, Jesus live. I'm gonna shout to the nation that He's my God. I'm gonna tell everyone that I'm saved. Now my life is all about you. My all love was died on the cross. Been redeemed me by your sacrifice. I'm gonna go to be your witnesses, so to tell your gospel to the people on the earth. From city to city, from island to island, from nation to nation, let people know that you are God. I'm gonna shout to the world, Jesus live. I'm gonna shout to the nation that He's my God. I'm gonna tell everyone that I'm saved. Now my life is all about you. My all love was died on the cross. Been redeemed me by your sacrifice. I'm gonna go to be your witnesses, oh, to tell your gospel to the people on the earth. From city to city, from island to island, from nation to nation, let people know that you are God. I'm gonna go to be your witnesses, oh, to tell your gospel to the
Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.